Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimulono ingin menjelaskan tugas pertemuan yang keempat, yaitu tentang pembuatan video YouTube buat IRD tentang instruction sebanyak 5 kasus. Nah, di sini saya sudah membuat contoh 5 kasusnya. Kasus yang pertama itu rumah sakit, dan yang kedua ada universitas, yang ketiga ada sistem kepegawaian, dan yang keempat ada pemesanan makanan online, dan yang kelima ada perpustakaan. Nah, untuk kasus yang pertama ini di sini saya sudah buatkan entitasnya juga. Ada 4 tabel di sini, yaitu ada pasien, tabel dokter, tabel obat, dan rekam medis. Untuk hubungan dari keempat tabel ini, yaitu dari relasinya dari tabel pasien hubungannya ke rekam medis. Untuk dari dokter relasinya berhubungan ke rekam medis juga, dan untuk obat relasinya pun ke rekam medis juga. Nah, jadi untuk relasi hubungan dari tabel pasien ini ke rekam medis ini, yaitu apakah satu pasien bisa melakukan banyak rekam medis? Jawabannya enggak, karena nggak mungkin pasien ini dilakukan rekam medis di berbagai tempat rekam medis. Hanya bisa satu dilakukan, maka di sini saya buatkan one. Untuk sebaliknya, apakah rekam medis bisa menangani banyak pasien? Jawabannya ya, karena beberapa rekam medis bisa menangani banyaknya pasien, atau satu rekam medis bisa menangani banyaknya pasien. Maka saya tuliskan di sini many. Untuk relasi dari hubungan dokter ke rekam medis, ya itu sama seperti pasien. Ini one to many, karena apakah satu dokter bisa melakukan tindak rekaman medis ke banyak rekaman medis? Jawabannya enggak, karena hanya satu yang bisa ditangani di rekam medis. Mungkin satu orang atau satu dokter ini ke beberapa rekam medis, maka saya tuliskan sini one. Dan sebaliknya dari rekam medis, apakah rekam medis bisa ditangani oleh banyak dokter? Jawabannya ya, karena satu rekam medis oleh beberapa karena banyaknya rekam medis oleh beberapa dokter pun bisa gitu. Maka di sini many. Dan untuk obat di sini relasinya dari hubungan obat ke rekam medis yaitu many to one, karena apakah satu obat bisa direkam medis oleh banyak obat bisa direkam medis? Jawabannya ya, karena beberapa obat bisa ditangani di rekam medis itu. Ataupun dari tabel rekam medis ini, apakah satu rekam medis bisa menangani beberapa obat? Apakah satu rekam medis bisa menangani beberapa obat? Jawabannya ya, makanya ini one. Nah, untuk kasus rumah sakit, kita lanjut ke universitas. Sini saya pun sudah buatkan juga, yaitu ada entitas dari tabel mahasiswa, dosen, dan tabel mata kuliah, dan tabel KRS. Untuk relasi atau hubungan dari tabel mahasiswa ke KRS, tabel KRS ini itu one to many, karena ini pun sama aja seperti yang tadi, karena dari apakah satu mahasiswa bisa mengisi banyak KRS? Apakah satu mahasiswa
bisa mengisi banyak KRS? Jawabannya, maka satu mahasiswa bisa mengisi banyak KRS? Jawabannya ya, karena banyak mahasiswa bisa mengisi banyak KRS? Jawabannya enggak, karena hanya satu mahasiswa untuk mengisi banyak KRS. Maka di sini dituliskan one. Dan untuk dari sebaliknya KRS, apakah banyak KRS? Apakah satu KRS bisa diisi oleh banyak mahasiswa? Jawabannya ya, karena satu KRS bisa diisi atau diinput oleh beberapa mahasiswa. Maka di sini tuliskan many. Untuk di tabel dosen, apakah satu dosen bisa menerima inputan KRS begini atau mengisi banyak KRS? Jawabannya pun enggak juga, karena dosen pun mengisi yang KRS yang dia mampu gitu kan. Untuk sebaliknya dari tabel KRS ke dosen, apakah banyak KRS bisa ditangani oleh satu KRS bisa ditangani oleh banyak dosen? Jawabannya ya, karena ya itu tadi, banyak KRS yang bisa diisi oleh beberapa dosen. Maka di sini tuliskan many, hubungannya jadi one to many. Untuk dari tabel mata kuliah ke tabel KRS, ini sama aja seperti mahasiswa juga, relasinya one to many. Karena dari apakah satu mata kuliah bisa mengisi banyak KRS? Jawabannya enggak, karena dari satu KRS bisa ke beberapa mata kuliah. Nah, untuk kasus dari sistem kepegawaian, yaitu sini ada tabel karyawan, tabel departemen, tabel proyek, dan tabel penugasan. Untuk relasinya dari karyawan ke penugasan, yaitu apakah satu karyawan bisa melakukan beberapa penugasan? Jawabannya enggak, karena beberapa karyawan mempunyai tugas masing-masing. Dan untuk sebaliknya, apakah satu penugasan bisa ditangani oleh beberapa karyawan? Jawabannya ya, karena satu penugasan pun bisa ke beberapa karyawan gitu. Maka di sini saya tuliskan many, jadi one to many. Untuk relasi dari departemen ke penugasan, apakah satu departemen bisa mengirimkan satu penugasan ke banyak penugasan? Jawabannya enggak, karena sama seperti yang karyawan ini. Dan di tabel penugasan pun sebaliknya ke departemen, maka satu penugasan bisa dilakukan oleh banyak departemen? Jawabannya ya, karena beberapa penugasan bisa ke satu penugasan bisa ke beberapa departemen, seperti itu. Nah, untuk di tabel proyek sendiri ini many to one, karena apakah satu proyek bisa melakukan satu penugasan? Jawabannya enggak, karena beberapa proyek bisa melakukan banyaknya penugasan. Dan untuk sebaliknya, apakah satu penugasan bisa dilakukan oleh beberapa proyek? Jawabannya ya, seperti itu. Nah, untuk pemesanan makanan online di sini saya buatkan ini ada tabel pengguna, ada tabel restoran, ada tabel menu, dan juga ada ini tabel pesanan,
saya belum koreksi pesanan. Nah, untuk pengguna ini hubungannya ke tabel pemesanan, relasinya one to many. Untuk dari tabel restoran ini hubungannya one to many juga, dan untuk dari tabel menu many to one. Nah, untuk kasus ini sama seperti kasus sistem kepegawaian ini, karena dari beberapa menu bisa melakukan beberapa menu bisa dilakukan pesanan gitu, satu kali pesanan. Dan restoran ini sama aja seperti departemen, karyawan ini yaitu seperti pengguna juga. Nah, untuk di tabel perpustakaan sendiri ini sama seperti yang saya buatkan kasus sebelumnya, yang tugas sebelumnya juga sama, ada kasus perpustakaan. Nah, di sini hanya ada 3 tabel yang saya buatkan, ada buku, pinjaman, dan anggota. Pinjaman dan anggota. Hubungannya ini saling berhubungan, karena di peminjaman ini bisa melakukan hubungan ke buku dan juga ke anggota. Ini atau agak bingung, ini sama saja seperti di tengah-tengah seperti ini. Sorry. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari tabel buku hubungannya ke peminjaman. Karena apakah satu buku bisa melakukan satu peminjaman? Apakah satu buku bisa melakukan banyak peminjaman? Jawabannya enggak, karena enggak mungkin dong satu buku direbutkan oleh beberapa peminjaman. Maka saya tuliskan di sini one. Dan apakah banyak peminjaman bisa melakukan satu buku? Apakah satu peminjaman bisa melakukan ke banyak buku? Jawabannya ya, karena ya tadi kan bukunya banyak, jadi bisa dilakukan oleh beberapa peminjaman, bisa melakukan beberapa pinjaman buku. Nah, untuk dari anggota sama seperti buku ini, karena ibaratnya si anggota itu buku, karena orang yang meminjam gitu. Oh, ini dipinjamkan, sorry, seperti itu kalau ini yang meminjam. Baik, mungkin segitu aja tugas saya yang pertemuan ke-6 ini, keempat ini, itu tentang IRD instruction dan 5 contoh kasus. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.